Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang framework dan alat pengembang web semantik. Perkenalkan dulu, nama saya Hoirul Anam, NIM 212140137. Yang pertama ada framework. Framework adalah seperangkat aturan, konsep, dan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi atau sistem software. Framework menyediakan struktur kerja yang mudah ada sehingga pengembangan tidak perlu dimulai dari nol setiap kali membuat suatu aplikasi baru. Dengan menggunakan framework, pengembangan dapat fokus pada logika aplikasi dan fitur-fitur yang ingin diimplementasikan tanpa perlu khawatir tentang struktur dasar aplikasi. Framework umumnya memiliki aturan standar tertentunya dan yang harus diikuti untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya, framework web semantik. Framework di web semantik adalah seperangkat alat atau konsep yang digunakan untuk memfasilitasi pengembangan dan pengolahan data semantik di web. Framework ini membantu dalam membuat, menerjemahkan, dan mengintegrasikan data semantik agar dapat diakses dan dimengerti oleh manusia maupun mesin. Melalui penggunaan framework di web semantik, informasi dapat diorganisir, diklasifikasikan, dan dihubungkan secara semantik. Kemungkinan mesin untuk memahami hubungan antara data dan lebih baik untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih kaya dan struktur. Contoh framework di web semantik ada 3, yaitu yang pertama RDF Resource Description Framework, digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk grafik. Yang kedua ada OWL, yang kepanjangan dari Owl Web Ontology Language, digunakan untuk membuat ontologi dan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep di dominan tertentu. Yang ketiga ada SparkyL Protocol dan RDF Query Language, digunakan untuk mengambil data dari data semantik dan yang disimpan dalam format RDF. Yang pertama RDF Resource Description Framework. Framework RDF adalah sebuah kerangka kerja standar dalam semantik web yang digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan secara formal mengenai sumber daya resource dan menghubungkan dengan sumber daya lainnya. RDF memungkinkan informasi untuk dijelaskan dengan menggunakan subjek, predikat, dan objek dalam bentuk triples yang terdiri dari 3 komponen tersebut. Triples ini kemungkinan dapat disimpan dalam format RDF untuk dianalisis, dibagikan, dan dipahami oleh mesin dan manusia secara lebih efisien. Yang kedua ada OWL, Web Ontology Language. Web Ontology Language OWL adalah bahasa standar untuk mempresentasikan pengetahuan ontologi di web semantik. OWL menyediakan secara untuk mendefinisikan hubungan antara entitas dan secara formal mengatur pengetahuan agar dapat dimengerti baik oleh manusia maupun komputer. Dengan OWL, pengguna dapat mendefinisikan kelas, properti, intent, dan hubungan antara mereka secara formal. OWL ini memiliki 3 subset utama. Yang pertama itu ada OWL Lite, OWL DL, dan OWL Full, yang masing-masing menawarkan tingkat ekspresivitas yang berbeda dalam mendefinisikan ontologi. OWL memainkan peran penting dalam web semantik dengan membantu pengembangan web untuk menciptakan representasi data yang lebih kaya strukturnya dan dapat dimengerti oleh mesin. Penerapan OWL di web semantik memungkinkan organisasi data yang lebih baik, penemuan informasi yang lebih efisien, dan integrasi yang lebih baik antara berbagai sumber informasi. Yang terakhir ada SparkyL Protocol dan RDF Query Language.
SparkQL adalah bahasa query yang digunakan untuk mengambil data dari sumber daya web semantik berbasis RDF. Dengan SparkQL, pengguna dapat membuat pertanyaan kompleks dan spesifik untuk melakukan pencarian data di dalam database RDF. SparkQL memungkinkan untuk melakukan pencarian berdasarkan pola terkait subjek, predikat, dan objek yang diinginkan. Dengan kemampuannya yang kuat dalam pertanyaan terhadap data teks terstruktur secara semantik, SparkQL digunakan secara luas dan aplikasi web semantik, ilmu data terbuka, dan domain lain yang membutuhkan akses data semantik. Pengguna dapat merancang query yang rumit dan mendapatkan hasil yang relevan dari berbagai sumber data yang terhubung dalam lingkungan semantik. Alat pengembangan web semantik. Beberapa alat pengembangan web semantik yang umumnya digunakan adalah ada satu. Yang pertama, Apache Jena digunakan untuk mengembangkan aplikasi web semantik dengan fitur RDF dan SparkQL. Yang kedua ada Stanford Call NLP, sebuah toolkit NLP yang disebut Natural Language Processing yang dapat digunakan untuk menganalisis teks dan mendukung pengembangan web semantik. Yang ketiga ada Protex, alat sumber terbuka yang digunakan untuk membangun dan memelihara ontologi web semantik. Yang keempat ada Top-Breed Compressor, alat pengembangan web semantik yang dapat digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengaplikasikan ontologi web. Yang terakhir ada Pulpati, platform manajemen ontologi yang menyediakan alat untuk membuat dan memelihara ontologi web semantik. Yang terakhir ada Apache Jena. Yang pertama ada Apache Jena. Apache Jena adalah kerangka kerja yang kuat untuk bekerja dengan data terhubung dalam kurung linked data berbasis RDF. Ini menyediakan beragam alat dan API untuk memanfaatkan data terhubung dan termasuk penyimpanan data, pengelola ontologi, dan melakukan query menggunakan bahasa SparkQL. Jena memudahkan pengembangan aplikasi yang berfokus pada web semantik dengan memungkinkan integrasi data struktur secara fleksibel dan efisien dengan fitur-fitur seperti manajemen model, inferensi, dan alat-alat SparkQL. Apache Jena menjadi pilihan populer bagi pengembangan yang tertarik dalam menerapkan ontologi teknologi web semantik dalam proyek mereka. Yang kedua ada Stanford Core NLP. Stanford Core NLP adalah sebuah toolkit yang dikembangkan oleh Stanford University yang menyediakan berbagai alat pemrosesan bahasa alami Natural Language Processing Tools. Alat ini mencakup berbagai fungsi penting seperti dekonisasi, pemecahan teks ke dalam token-token, pemisahan kalimat, analisis tata bahasa, parsing, mengenal entitas, dinamai, name entity recognition, dan klasifikasikan teks. Selain itu, Core NLP juga menyediakan fitur-fitur seperti analisis sentimen, pemrosesan, koreferensi, dan masih banyak lagi. Dengan dukungan berbagai bahasa dan kemampuan untuk diintegrasikan ke dalam berbagai aplikasi berbahasa, Stanford Core NLP memberikan kemudahan bagi peneliti pengembangan untuk melakukan analisis teks dan pemrosesan bahasa dengan efisien. Selanjutnya ada Protex. Protex adalah platform open resource yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis ontologi di web semantik. Ini memberikan lingkungan yang kaya fitur untuk membuat dan memelihara ontologi, serta alat untuk membangun basis pengetahuan yang struktur. Protex mendukung berbagai format file untuk ontologi dan memungkinkan kolaborasi dalam pengembangan semantik. Protex memungkinkan berbagai ontologi secara efisien di antara pengguna, memfasilitasi pemahaman dan interoperabilitas yang lebih baik di berbagai sistem dengan memanfaatkan web semantik. Dengan demikian, Protex menjadi alat penting dalam memajukan aplikasi berbasis ontologi di web semantik. Selanjutnya ada Top-Breed Compressor. Top-Breed Compressor adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk memodelkan, mengintegrasikan, dan menganalisis